Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah yang ditulis oleh akun Facebook yang bernama AWL Story. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Teman Sebangku. Sebelum kita masuk ke ceritanya, teman-teman tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi link yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Sekolah dasar adalah di mana manusia dalam fase pertama manusia bisa mengenal segala sesuatunya dalam dunia, yang masih gemar bermain dengan teman-teman bersenda gurau dengan riangnya. Namun tidak bagi duniaku sendiri. Ya, memang aku melihat mereka seperti sangat bahagia, tapi diri merasa sangat sepi. Sewaktu di sekolah, aku lebih suka duduk di pojok kiri ataupun kanan paling belakang, agar bisa melihat semua teman kelasku dan bisa merasakan kebahagiaan yang mereka rasakan. Melihat mereka bahagia, diri ini pun serasa ikut bahagia, seolah aku berada di kebahagiaannya juga. Jujur saja, saya nggak kenal nama-nama teman sekelas karena jarang bergaul sama mereka. Lebih baik menyendiri dan belajar untuk fokus di pelajaran, karena waktu itu susah sekali untuk fokus. Bukan dikarenakan aku duduk paling belakang, tapi dikarenakan banyaknya suara-suara aneh yang didengar. Saat kenaikan kelas, biasanya dahulu itu emak-emak nungguin dari jam 4 sampai 5 pagi sampai sekolah buka, hanya untuk berebut bangku sekolah untuk anaknya. Sedangkan aku sih santai saja, paling juga dapat bangku yang aku inginkan. Karena kecerdasan seseorang bukan karena duduk paling depan, tapi karena kemauan seseorang itu sendiri. Di kelas sebelumnya, saya sempat ranking 2 dan 3 sampai gurunya bilang, "Ram, kamu duduk di depan saja." Tapi aku menolak dan lebih memilih di bangku paling ujung. Saat aku mencari tempat duduk, aku melihat ada teman yang sudah menduduki bangku paling ujung sebelah kanan. Dia hanya berdiam dan pandangannya hanya tetap melihat ke depan saja. Sedangkan yang lain sedang bersenda gurau. "Dia kenapa?" gumamku sambil memperhatikannya sesekali. Karena jaraknya jauh, jadi waktu itu aku belum sadar kalau itu adalah sosok Korin, yang mungkin dahulunya ada seorang siswa yang meninggal karena sakit yang dideritanya. Ketika bel istirahat berbunyi, aku coba menghampiri dia karena terus berdiam diri pada saat jam pelajaran. Mungkin jaraknya sekitar 3-4 meter. Aku merasakan hal aneh sebelum mendekati sosok itu. Aku berdiam dan menengok kanan kiri. "Ada apa lagi nih?" gumamku. Karena merasakan ada sesuatu yang datang, entah itu dari bulu kuduk yang merinding ataupun dengan pikiranku sendiri. Kemudian siswa itu pun menoleh ke arahku dengan berwajah pucat. Bibir berwarna putih membiru. Di sebagian muka terlihat seperti urat yang membiru, terlihat dengan jelas. Hanya mata yang terlihat memerah. Lalu aku lari keluar kelas karena takut. "Tadi apa ya? Itu orang apa bukan?" ucapku. Sampai bel masuk pun, aku tidak berani masuk. "Ram, kenapa di luar? Ayo masuk," ucap guru sambil menarikku masuk ke kelas. Dengan terpaksa aku masuk ke kelas dan duduk menundukkan kepala, karena takut melihat sosok yang berada di bangku pojok kanan. Pada saat itu adalah jam pelajaran matematika, dan satu persatu murid harus menulis jawaban di papan board dari pertanyaan guru. Lalu guru pun memanggil dan menunjukku. "Ram, jawab nih nomor 3, ucap guru. Diri ini hanya menundukkan kepala sambil berjalan ke depan dan memegang kapur di tangan. Yang sebenarnya aku tidak tahu jawabannya,
karena tidak fokus dengan rumus yang guru katakan pada saat itu. Dikarenakan takut melihat sosok itu. "Ayo cepat tulis jawabannya yang ibu jelaskan tadi," ucap guru. Aku hanya berdiam di depan papan tulis, lalu menoleh ke belakang sambil berpikir, "Apa jawabannya ya?" Kemudian sosok itu mengangkat tangannya dan jari jemarinya seperti membuat angka yang harus aku ikuti. 165 yang terbaca olehku. "Jawaban kamu benar, Ram, tapi kamu harus menggunakan rumus yang ibu ajarkan," ujar guru. "Iya bu, saya nggak fokus, saya minta diajarkan ulang bu," tanyaku. "Ya sudah, nanti ibu terangkan lagi nanti. Sekarang kamu balik ke bangkumu," ucap guru. Yang sebenarnya aku takut kembali ke tempat dudukku karena melihat sosok yang menyeramkan berada di kelasku. "Bu, saya boleh duduk di depan sehari saja bu?" tanyaku. "Ya sudah, bawa tas kamu ke depan, sementara kamu duduk bertiga dengan temanmu Ram," jawabnya. Hati sedikit lega karena diperbolehkan duduk di depan kelas, dan sesekali diri ini menoleh ke belakang karena takut dan juga penasaran. Waktu pun terus berjalan hingga berbunyi bel pulang sekolah. Lalu aku cepat-cepat merapikan buku dan lari keluar kelas. "Ram, sini berdoa dulu baru pulang," teriak guru. "Oh iya bu, maaf," jawabku sambil kembali ke tempat duduk. Dan teman saya yang lain tertawa. Namun ketika sudah selesai berdoa dan beranjak pulang, kaki terasa seperti ditahan oleh tangan misterius. Gak bisa melangkah dari tempat duduk. "Yang lain keluar, kamu malah masih di sini. Kamu gak mau pulang, Ram?" tanya guru. Aku hanya diam ketakutan, gak berani ngomong. Mau nangis juga malu. Hanya bisa menjulurkan tangan ke arah guru, kemudian guru menarikku. "Kamu kenapa, Ram? Ayo pulang sana," ucap guru sambil menarikku. Keringat dingin yang aku rasa pada saat itu. Karena kelasku tidak jauh dari pagar sekolah, di perjalanan pulang, aku sambil melihat kelasku dari luar. Dan sosok itu pun menampakkan dirinya di balik kaca dalam kelas sambil menatapku. Lalu diri ini langsung lari menuju rumah karena takut. Padahal itu di siang hari. Ketika sampai di rumah, "Dia kenapa? Kenapa ada di kelas?" gumam dalam hati. Aku terus membayangkan sosok itu dan berharap tidak ingin melihatnya lagi karena mengganggu konsentrasi dalam belajar. Karena pada saat itu aku ingin menjadi juara kelas agar dibelikan sepeda oleh paman dan tidak ingin menyia-nyiakan waktu belajar karena hal tersebut. Aku harus belajar, tapi aku takut melihatnya. "Ram, tidur, besok sekolah. Ngapain kamu nonton TV malam-malam?" ujar nenek. Lalu masuk ke kamar dan mematikan TV yang sebenarnya tidak melihat TV, melainkan memikirkan hal untuk esok harinya. Di pagi harinya nenek membangunkan diri ini untuk sarapan nasi uduk kesukaanku dan menyuruh untuk berangkat sekolah. Dalam perjalanan ke sekolah, aku hanya menunduk dan masih terngiang kejadian yang kemarin aku alami. "Aku gak mau sekolah," hati berkata seperti itu. Sampai gerbang sekolah pun aku tetap berdiri lama. "Buruan masuk lu Tong, udah mau bel masuk," ucap satpam. Aku hanya menatap satpam dengan muka sedih. Kemudian terpaksa aku jalan perlahan menuju kelas. Saat di pintu kelas, terlihat teman-teman sedang bersenda gurau. Ramai terdengar di telinga, namun seperti semu yang dirasa. Kemudian aku taruh tas di bangku. "Lu ngapain di sini? Balik ke meja lu di belakang," ujar temanku yang berada di bangku depan. "Oh iya," jawabku sambil jalan menunduk menuju bangku favorit. Aku berdoa agar dia tidak muncul dalam kelas saat itu. Jam pelajaran pun dimulai. Semua murid mengeluarkan buku pelajarannya. Sedangkan guru sedang fokus mengajarkan muridnya, aku sendiri sibuk menata dan menyusun buku bertumpuk. Bertujuan menghalangi pandanganku ke arah kanan agar tidak melihat sosok itu. Tapi tetap saja, rasa penasaranku untuk melihat ke sana. Takut tapi penasaran. "Nah, aman, gak ada dia," ucapku dalam hati dan bisa fokus belajar. Tapi ketika sedang fokus mendengar ceramah guru,
Mataku seakan seperti melihat bayang hitam berkumpal di arah samping kanan. Jika pandangan fokus ke depan, pasti kita melihat sisi kanan kiri, atas atau bawah. Lalu dengan cepat, aku menoleh. Apa tuh? Ucapku dalam hati. Kemudian sosok itu pun muncul dan terus memandangku. Ih, tangan kanan memegang buku dan menutup pandangan sebelah kanan, sambil mendengarkan guru di depan kelas. Ram, kenapa kupingmu ditutup? Kamu gak mau dengar pelajaran yang ibu terangkan? Sini maju ke depan, ujar guru. Enggak bu, saya... Jawabku sambil berdiri dan menghampiri guru. Coba kamu jelaskan ke temanmu tentang pelajaran yang ibu kasih tadi, ujarnya. Aku hanya diam dan tidak tahu harus ngomong apa. Kamu ini, kalau guru menerangkan pelajaran itu didengar, disimak baik-baik, ujarnya sambil menjawar kupingku. Teman kelas hanya tertawa. Kamu ibu strap, kamu ambil bukumu dan dengarkan apa yang ibu ucapkan. Sana, ambil bukumu, ujarnya. Hati agak sedikit lega, tapi dapat hukuman dari guruku sampai ganti mata pelajaran. Pandangan pun hanya fokus di buku yang kupegang. Kemudian waktu itu mata pelajarannya adalah olahraga. Aku kembali ke bangku favorit sambil mengambil baju olahraga. Namun saat sedang mengambil baju olahraga, sosok itu tepat berada di sampingku. Sambil memandang sinis ke arahku. Perlahan pandanganku melihat badannya terlebih dahulu, kemudian melihat mukanya. Ih, aku hanya menutup muka dengan baju karena takut. Di samping itu, teman-temanku yang sedang berada di luar kelas bersama guru olahraga. Hanya diri ini saja yang masih di dalam kelas, sedangkan sosok itu tetap berdiri di sampingku. Gak kebayang rasanya, semua bulu kuduk berdiri, rasa takut menyelimuti diri. Minta tolong sama teman ataupun guru mustahil karena mereka berada di luar kelas. Air mata pun menetes karena takut yang dirasa. Aku harus apa? Kemudian, teriakku. Hanya itu yang bisa aku lakukan untuk mencari perhatian orang lain agar mendengar teriakanku. Lalu datang guru olahraga ke dalam kelas dan menghampiriku. Kamu kenapa masih di kelas? Ayo keluar bareng teman-teman kamu, ujar Pak Guru. Aku jalan sambil menundukkan kepala dan menangis. Bocah aneh, ucap salah satu temanku pada saat itu. Dan dari situlah aku dijuluki bocah aneh oleh teman sekelas. Mereka tidak mengerti sama apa yang aku rasakan. Mereka pikir aku gila, padahal aku melihat orang yang mukanya sangat menyeramkan dalam kelas. Aku hanya duduk melihat temanku sedang berolahraga. Sesekalipun aku melihat kelasku. Terlihat di dalam kelas, sosok itu memandangku dari balik kaca. Lalu aku memalingkan muka dan memandang teman-temanku. Jam pelajaran pun usai dan langsung bunyi bel jam istirahat. Sedangkan diri ini tetap berada di tempatku duduk, tidak berani beranjak karena tidak tahu harus apa. Aku gak mau sekolah, ucapku dalam hati, karena takut melihat sosok itu. Kemudian bel sekolah pun berbunyi dan semua anak-anak wajib masuk ke kelas. Sementara hanya aku yang masih tetap duduk di luar kelas, enggan belajar rasanya pada saat itu. Namun ada bayangan yang membuat aku harus tetap belajar, yaitu, kalau lo ranking 1, nanti om kasih sepeda, ucap paman dalam benak. Aku pun berdiri dan mencoba melangkah perlahan menuju ruang kelas. Saat di ruang kelas, sosok itu pun tidak ada dalam pandanganku. Aman. Akhirnya bisa fokus dalam mata pelajaran sekolah. Mungkin sosok itu sudah pergi menurutku. Dan belajar seperti biasanya sampai pulang sekolah. Tapi pada saat bel pulang sekolah berbunyi, seperti biasanya, anak-anak merapikan buku dan membaca doa dalam hati. Ada hal aneh yang terlihat olehku. Ada salah satu teman sekolah wanita, entah apa yang dia bawa dalam tasnya. Ternyata sosok itu terlihat suka dengan tas teman sekolahku hingga dia memegang tasnya. Dan ternyata mungkin dia tidak hilang pada saat di kelas. Tapi sosoknya tidak terlihat olehku karena dia sedang di bangku paling depan, pojok kanan dekat bangku guru.
Berhubung aku takut, jadi aku langsung lari keluar kelas dan pulang. Dia ngapain ya? Ucapku dalam hati setibanya di rumah. Aku belum menjelaskan tentang wujud sosok itu. Dia berwujud wanita dengan rambut panjang, hingga sebagian wajahnya tertutup oleh rambutnya, dan yang pasti menyeramkan mukanya. Keesokan harinya aku berangkat sekolah. Saat di perjalanan, rasanya tidak ingin masuk kelas atau ingin membolos sekolah, tapi niat itu tidak jadi. Karena di belakangku ada siswa lain yang menuju ke arah sekolah juga. Mau bolos, nanti takut ketahuan, malah diomelin orang di rumah. Terpaksa masuk sekolah. Seperti biasanya juga, aku mulai masuk ke ruang kelas bagiku. Karena di sana, hawanya itu tidak enak untuk belajar. Bawaannya ngantuk terus dan cepat bosan, ditambah senyap dan lembab, meski ramai suara-suara dari teman sekolah. Seperti biasanya juga, aku selalu menumpuk buku di samping kanan untuk menutupi pandanganku dari sisi kanan. Intinya setiap hari dilakukan seperti itu agar tidak mengganggu pelajaranku dan tidak merasa takut. Sesekali melihat bangku di pojok kanan, meski takut, tapi rasa penasaranku tinggi sejak kecil. Oh, gak ada, aman deh hari ini, ucapku dalam hati. Belajar pun seperti biasanya. Kemudian, pada saat guru menerangkan pelajaran, seolah pandanganku seperti ditarik atau seperti dipaksa untuk melihat ke bangku paling depan. Seperti kita melihat teropong ataupun lensa kamera saat di zoom, pandangan kita seperti ditarik atau difokuskan ke suatu titik, bukan? Nah, seperti itulah kejadiannya. Nah, dia ngapain di depan? Ucapku dalam hati sambil menggeser mata hitamku agar tidak fokus memandangnya. Dia sedang asik memegang tas teman sekolah, seperti sedang bermain, namun tetap pandangannya mengarahku. Mencoba untuk pejamkan mata sejenak, lalu melihat guru sedang menulis di papan tulis, dan pandangan itu pun langsung dialihkan lagi ke arah sosok itu, seolah dia ingin aku melihatnya saat dia bermain. Aku gak bisa belajar, ucapku dalam hati. Kemudian bel sekolah pun berbunyi, tandanya istirahat. Namun sosok itu menghilang entah kemana. Nah, aku kan penasaran orangnya. Aku dekati teman sekolahku yang berada di bangku depan dan melihat apa yang ada di tasnya. Bocah aneh, ngapain lu kesini? Sana balik ke bangku lu. Lu kan gak ada temennya, ujar teman yang mempunyai tas tersebut. Lalu aku hanya mundur beberapa langkah dan tetap mengamati apa yang ada di tasnya. Kemudian, tok, bunyi penghapus papan tulis yang tepat mengenai mukaku. Aku hanya mendengar suara tawa dari ruang kelas dan kembali ke bangku favoritku. Sono lu balik ke belakang. Sono lu balik ke tempat lu di belakang. Entah siapa yang bicara. Aku hanya mengusap muka karena ada bercak kapur di muka. Mungkin mereka pikir aku mau mengambil sesuatu dari tasnya, padahal hanya melihatnya saja. Dan apa yang aku lihat itu adalah boneka kecil yang terbuat dari kayu yang menggantung di tas temanku. Mungkin dulu namanya boneka Oshin, boneka orang Jepang biasanya. Ternyata dia suka boneka itu, benakku. Saat sedang duduk sambil mengusap kapur di muka, ternyata sosok itu muncul di bangku pojok kanan. Kemudian aku menutup muka dengan buku. Dia ngapain muncul sih? Kapan hilangnya coba? Ucapan dengan nada kesal dan takut. Sampai akhir jam pelajaran, sosok itu pun masih ada dan tetap duduk sambil menatapku. Pergi kek, jangan muncul. Saat di jam-jam terakhir sekolah, dan sosok itu pun menghilang. Kemudian ketika pulang sekolah, sosok itu mendekati temanku yang membawa boneka kecil itu hingga keluar sekolah. Istilahnya ketempelan atau diikuti jin. Aku hanya mengamati sosok tersebut dari jauh yang mengikuti teman sekolah, sambil berjalan dengan langkah yang agak sedikit cepat dan ingin lekas kembali ke rumah. Karena aku juga takut bagaimana jika dia mengikutiku sampai rumah di kemudian hari. Sebenarnya banyak sosok di sekolahku dahulu, namun yang aku fokuskan hanya sosok tersebut, dan nanti kutulis beberapa sosok di part lainnya. Karena saking banyaknya sosok,
saya jadi puyeng memilah bagiannya. Dan dikarenakan saya masih kurang fit saat ini, jadi mohon bersabar untuk menanti kisah atau part berikutnya. Seperti biasanya, di pagi hari jalan kaki menuju sekolah. Jarak dari rumah ke sekolah kurang lebih 300 meter mungkin. Karena nggak dihitung, soalnya hanya kira-kira saja. Dalam perjalanan, aku tetap memikirkan bagaimana nasibku di sekolah di hari itu. Makin lama aku makin tidak konsen untuk belajar karena gangguan-gangguan yang aku alami di sekolah. Saat pertama melangkahkan kaki menuju kelas, selalu menarik nafas panjang sambil berdoa. Semoga dia tidak muncul, ucapku dalam hati. Di jam pertama bak ingin Perang Dunia Ketiga, menyiapkan buku dan menata dengan rapi di sisi kanan, layaknya membuat benteng pertahanan, hanya untuk menutup pandangan mata dari sisi kanan. Meski badanku terlihat olehnya, setidaknya dia tidak melihat mataku. Detik demi detik berjalannya waktu, sesekali juga aku melirik bangku yang di pojok sebelah kanan. Sepertinya memang tidak ada tanda-tanda kehadirannya, dan untuk hari ini aku terbebas oleh gangguannya. Kemudian bel istirahat pun berbunyi. Aku masih tetap di kelas, sembari melihat gelak canda tawa teman di kelas. Terkadang senyum bahagia pun aku rasakan oleh tingkah laku dari teman sekelas, meski hanya lewat pandangan, tanpa harus ikut berada di sana. Setelah itu kembali bunyi bel masuk kelas. Namun saat di jam belajar, ada seorang ibu membawa kertas surat dan memberikannya ke guru. "Anak-anak, ada salah satu teman sekolah kalian sedang sakit dan ibunya meminta izin untuk tidak sekolah hari ini," ucap guru setelah ibu-ibu itu pergi. Aku memperhatikan setiap bangku. Jika salah satu bangku berisi satu orang, berarti dialah yang sakit di sekolah. Dan ternyata yang sakit itu yang mempunyai boneka Osin di tasnya yang duduk paling depan pojok kanan, tepat di depan bangku guru. Aktivitas di sekolah pun normal, tanpa ada gangguan dari sosok wanita berambut panjang hari ini hingga pulang sekolah. Dan keesokan harinya pun aku berangkat sekolah lagi, belajar seperti biasanya. Namun aku lihat temanku masih belum masuk sekolah, karena sudah 2 hari dia tidak masuk sekolah. Hati ini pun merasa iba oleh seseorang, dan dari sini juga aku selalu iba terhadap sesama meski dia pernah menyakitiku. Ketika pulang sekolah, aku menghampiri rumahnya, tapi tidak berani masuk atau memanggilnya, hanya dari kejauhan saja. Sebenarnya ingin melihat keadaannya dan khawatir jika sosok itu terus mengikutinya. Entah apa yang ada di pikiranku dan kenapa harus tetap menunggu lama di sana hingga sore menjelang, masih dengan seragam sekolah dasar beserta tas di bahuku. Karena rumah temanku itu dekat taman bermain anak, jadi banyak juga yang bermain di sana. Bahkan orang dewasa pun ada di sana. Kemudian mataku seperti ditarik kembali untuk fokus ke pandangannya. Ternyata sosok itu sedang bermain ayunan, yang di sebelahnya juga ada orang yang duduk di ayunan. Aku langsung lari ke rumah karena takut. Setibanya di rumah, habislah aku diceramah orang di rumah karena terlambat pulang sekolah. Udah ditakutin, diomelin pula. Nasib. "Ram, sana makan," ucap nenek. Karena mungkin nenek kasihan melihatku diomelin ibu. Setelah makan, lalu aku diberi uang jajan olehnya. Nenekku dulu seorang penjahit pakaian karena pernah bekerja di garmen, dan aku meminta nenek untuk menjahitkan segumpal kertas yang dibalut oleh kain. Lalu kain itu aku taruh di tas sekolah. Hingga keesokan harinya, aku berangkat sekolah. Saat di kelas, aku memperhatikan bangku siswa yang sedang sakit. Ternyata dia masih belum masuk sekolah. Kemudian aku mengambil kain yang dijahit oleh nenekku yang berada di dalam tas dan menggambar mata, hidung, dan mulut di kain tersebut, dengan bertujuan agar sosok itu kembali ke kelas dan tidak mengganggu temanku lagi. Saat bel istirahat, aku mengikatkan kain itu di bangku pojok kanan dan kembali ke bangku favoritku. Jam pelajaran pun sudah dimulai. Aku pun fokus belajar. Namun saat sedang jam pelajaran, aku melihat kain itu bergerak-gerak dengan sendirinya, seperti terkena angin. Padahal tidak ada angin pada saat itu. "Dia datang kayaknya," benakku sambil melirik ke sebelah kanan.
Dan benar saja, sosok itu pun mewujudkan dirinya, menundukkan kepala sambil memainkan kain yang aku ikat di sana. Aslinya aku bingung, kalau dia di kelas pasti nakutin aku, tapi aku juga tidak mau teman kelasku diganggu olehnya. Tiba-tiba, sosok itu menghilang dalam pandangan. Namun bulu kuduku berdiri hebat. Serasa ada sesuatu, tapi entah di mana, karena aku juga sambil fokus belajar. Kerah baju belakangku seolah ada yang menyentuh, seperti ada yang terbang di sisi kanan dan kiri. Ternyata itu adalah boneka buatanku, melayang-layang dari arah belakangku. Lalu dengan cepat aku menengok ke arah belakang, dan sosok itu tepat di belakangku sambil memegang boneka buatanku. Entah apa yang dia katakan, aku tidak tahu. Suaranya berat, dan jika bersuara, itu pun mulutnya berbicara dahulu, kemudian suaranya baru terdengar. Aku langsung menutup muka dengan buku. Sumpah, aku takut sekali pada saat itu. Bayangkan jaraknya yang begitu dekat. Di samping itu, mukanya pun sangat menyeramkan bagiku. Tangannya yang pucat pun mencoba meraih pundakku. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.